Baik teman-teman semua, pada perkuliahan ke-5 ini kita akan belajar tentang eh, kebijakan tata ruang dalam pembangunan regional ya. Teman-teman, saya akan melakukan share screen ya. Sudah nampak ya? Nah, kita akan lihat dulu apa itu definisi ruang ya. Terkait dengan penataan ruang itu ada dua dasar hukum secara undang-undang. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, dan ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ya, atau Undang-Undang Omnibus Law yang kemarin sempat menjadi viral dan heboh ya. Nah, teman-teman, apa itu ruang? Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ya, darat, laut, dan udara sebagai suatu kesatuan wilayah. Jadi dalam satu wilayah ruang itu ada darat, ada laut, dan ada udara, di mana tempat manusia serta makhluk lainnya hidup untuk melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Nah, itu yang disebut sebagai ruang berdasarkan definisi undang-undang. Nah, kemudian pada prinsipnya pendekatan pembagian ruang itu dilakukan berdasarkan tiga hal, ya, tiga prinsip. Yang pertama adalah ruang berdasarkan fungsi, ruang berdasarkan kegiatan, dan ruang berdasarkan dalam aspek administrasi ya. Nah, ini kita akan lihat nanti bagaimana klasifikasinya. Nah, secara fungsi atau berdasarkan fungsinya, ruang itu dibagi menjadi dua kawasan ya. Ada kawasan lindung dan ada kawasan budidaya. Dalam kawasan lindung itu adalah kawasan yang dapat menjamin kelestarian lingkungan atau biasa juga kita kenal dengan kawasan konservasi. Ya, itulah kawasan lindung ya. Misalnya kalau dari sini ada sebagian wilayah dari Gunung Selawah itu adalah merupakan bagian dari kawasan konservasi, kawasan yang dilindungi, kawasan yang tidak bisa dijadikan sebagai kawasan budidaya maupun kawasan dimanfaatkan untuk berbagai macam aktivitas ekonomi dan masyarakat ya. Nah, ada juga misalnya di Ketambi ya, ada hutan lindung ya. Dan berbagai macam hutan lainnya yang dilindungi itu untuk menjamin kelestarian lingkungan agar supply oksigen untuk masyarakat, untuk warga itu kita bisa tidak kurang ya, dan juga melihat bagaimana keseimbangan alam dan manusia. Nah, yang kedua, berdasarkan fungsinya juga ada kawasan budidaya. Nah, ada hutan lindung, ya, ada kawasan lindung, ada kawasan budidaya. Nah, kawasan inilah yang bisa kita manfaatkan dan optimalkan untuk kegiatan budidaya, baik untuk kegiatan pemukiman, untuk kegiatan ekonomi dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian berdasarkan kegiatannya, ya, ruang itu dibagi menjadi tiga klasifikasi. Yang pertama, ada ruang yang didominasi kegiatan perkotaan. Nah, misalnya di wilayah sebagian besar kota Banda Aceh ya. Apa ciri-ciri khas kegiatan perkotaan? Ciri khas kegiatan perkotaan itu adalah adanya transaksi atau aktivitas pertukaran barang dan jasa yang cukup besar ya. Nah, misalnya ada industri, ada perkantoran, ada ada kantor administrasi dan seterusnya. Yang biasanya perkotaan itu lebih cenderung kepada industri dan jasa. Nah, sedangkan dominasi kegiatan pedesaan itu karakteristiknya lebih cenderung kepada kawasan pertanian. Ya. Ada aktivitas pertanian, ada aktivitas perkebunan, ya, nelayan dan seterusnya. Itu disebut sebagai
kawasan yang didominasi atau dominasi kegiatan pedesaan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kawasan pada kegiatan tertentu. Nah, kawasan tertentu adalah kawasan cepat berpotensi tumbuh, kawasan kritis lingkungan, kawasan perbatasan, kawasan sangat tertinggal, dan kawasan strategis. Nah, ini adalah kawasan tertentu ya. Jadi ini kawasan tertentu itu adalah misalnya dalam di lingkungan kita itu ada namanya KEK, ya, kawasan ekonomi khusus. Nah, ini juga bagian dari kawasan tertentu. Kawasan industri Aceh, ya, Ladong, ya, KIA. Ini juga merupakan bagian dari kawasan tertentu, ya, pembagian ruang dalam kawasan tertentu. Nah, ada kawasan kawasan yang kawasan jalan raya, kawasan jalan nasional, ya. Jadi ini juga. Ya. Kemudian ada juga kawasan-kawasan yang bukan hanya yang dari segi positif, ada juga kawasan yang segi negatif, yang ketertinggalan. Misalnya kawasan yang terisolir, ya. Nah, misalnya kawasan yang akses akses transportasinya cukup sulit. Misalnya di Pulau Aceh, ya, Pulau Aceh, transportasi satu-satunya itu adalah dengan menggunakan perahu, ya. Nah, kemudian ruang berdasarkan administrasi, nah itu juga dibagi tiga. Ada ruang berdasarkan administrasi secara provinsi, ya, nasional dulu. Itu siapa yang bising? Siapa yang buat bising itu? Ahmad Yasir. Adik Ahmad Yasir, tolong dimatikan dulu mikrofonnya, ya. Nah, oke. Ya, jadi ruang berdasarkan administrasi itu yang pertama adalah nasional, ya. Nah, jadi ini yang biasa kita kenal, ya. Yang biasa kita kenal itu level-level wilayah itu ada nasional, provinsi, kabupaten kota, sampai dengan desa, ya. Jadi ini yang biasa kita kenal, kita sebut sebagai wilayah atau ruang. Nah, jadi ruang nasional, provinsi, kabupaten kota ini adalah ruang dalam klasifikasi wilayah, ya. Kemudian kita lihat, nah, dalam kebijakan penataan ruang, ya, ada namanya sebuah produk kebijakan. Ya, apa itu produk kebijakan tata ruang? Itu adalah RT/RW. Itu rencana tata ruang wilayah. Nah, ini rencana tata ruang wilayah itu, apa itu rencana tata ruang wilayah? Itu hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Nah, kita misalnya lihat di sini, ya. Nah, dalam produk perencanaan tata ruang itu, kalau di level nasional itu ada namanya RT/RWN, rencana tata ruang wilayah nasional. Ya, ada rencana tata ruang provinsi, ada rencana tata ruang kabupaten atau rencana tata ruang wilayah dan kota, sampai dengan rencana rinci, ya, dilengkapi dengan peraturan zonasi atau zonasi regulation. Jadi setiap jenjang itu punya RT/RW, rencana tata ruang wilayah, ya. Nah, kenapa penting rencana tata ruang wilayah? Karena agar kita mengetahui mana wilayah-wilayah yang seperti disebutkan tadi, mana wilayah konservasi, mana wilayah lindung, ya, mana wilayah budidaya, mana wilayah yang secara kegiatannya itu bisa digunakan untuk perkotaan, wilayah yang bisa digunakan untuk pertanian, ya, pedesaan, dan juga wilayah yang digunakan untuk kawasan tertentu. Nah, ini yang menjadi penting adanya sebuah RT/RW dalam pembangunan. Jangan sampai nanti kita ingin merencanakan membangun bandara, tapi yang kita rencanakan itu adalah di atas Gunung Merapi. Nah, ini kan kacau jadinya. Kenapa? Karena tidak paham atau tidak punya rencana tata ruang wilayah. Nah,
Padahal kawasan itu adalah kawasan yang dilindungi, kawasan konservatif, tidak digunakan untuk budidaya, tidak digunakan untuk segala aktivitas, tapi kawasan itu tidak boleh diganggu. Nah, karena itu maka sangat butuh rencana tata ruang wilayah. Nah, begitu juga misalnya dalam hal lebih detail lagi nanti ada namanya RDTL, rencana apa namanya, ada berbagai macam rencana. Seperti kemarin saya terlibat dalam sebuah penyusunan penataan kawasan itu di Kota Sabang. Saya menjadi salah satu tim yang menyusun penataan kawasan di bendungan Paya Senara dan juga Danau Ana Laut. Nah, ini juga merupakan kajian RT RW dan kajian rencana induk pembangunan daerah ya. Jadi ada berbagai macam rujukan-rujukan untuk menyusun penataan suatu kawasan. Meskipun kawasan itu terbilang skupnya itu kecil, bisa satu desa, bisa satu kecamatan ya. Namun rujukan-rujukan yang kita gunakan itu juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penataan. Nah, apa fungsinya RT RW? Fungsi RT RW itu sebagai pedoman untuk merumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah nasional dan daerah. Itu fungsinya yang pertama. Kemudian dia berfungsi juga mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor pembangunan. Nah, kemudian pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Dan yang terakhir adalah penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten kota. Nah, dengan adanya RT/RW kita bisa tahu ya antar wilayah itu bagaimana keterkaitannya. Seperti kita bahas kemarin, mana kutub pertumbuhan, mana pusat pertumbuhan, sehingga ada sebuah hubungan yang terpadu dan terkait dan seimbang antar wilayah yang ada di sekitarnya ya. Misalnya dalam penyusunan kemarin terlibat di penyusunan rencana pembangunan jangka menengah RPJM, kita juga menganalisis RT RW. Misalnya sebuah gunung itu bisa meliputi beberapa wilayah administrasi. Misalnya di wilayah Gunung Gumpang, ya. Kemudian daerah aliran sungainya juga bisa ke Aceh Barat, ya, bisa ke Aceh Besar, ya. Nah, itu bisa ke Kabupaten Pidijaya. Nah, ini juga merupakan kajian-kajian yang nanti akan terkait, ya. Misalnya di sungai daerah aliran Sungai Lamnyong misalnya. Itu juga meliputi bukan hanya Kota Banda Aceh. Tentu ada Aceh Besar dan sekitarnya. Nah, ini juga bagian dari RT RW, dari kajian RT RW. Bagaimana skema kebijakan pengaturan ruang? Nah, ini dia. Ada namanya rencana umum, ada namanya rencana rinci ya. Nah, jadi rencana umum itu sudah saya sampaikan tadi, ada RPJP ya. RPJP itu adalah rencana pembangunan jangka panjang ya. Kalau rencana pembangunan jangka panjang itu isinya itu bukan hanya pembagian ruang, tapi juga sudah termasuk kegiatan ya. RPJM juga begitu ya, RPJP, RPJM ini teman-teman sudah dapatkan di perencanaan pembangunan ya, pembangunan daerah. Nah, sistem perencanaan penganggaran juga membahas ini. Kemudian ada RPJM, ya kita lihat fokusnya di tengah ya. RT RW, RT RW nasional, RT RW provinsi, RT RW kabupaten kota, dan RT RW kota. Nah, ini dia. Jadi RT RW nasional itu menjadi acuan dan juga mengacu ya, sama-sama hubungannya menjadi acuan bagi RPJP nasional dan mengacu pada RT RW. Ya. Jadi ini dua-duanya menjadi sinkron, menjadi terpadu ya. Misalnya dalam rencana pembangunan jangka menengah, seorang presiden itu ingin menargetkan pembangunan kawasan ekonomi khusus di beberapa titik. Dia harus kaji dulu RT RW nasional. Nah, begitu juga dalam penyusunan RT RW nasional dia harus terpadu dulu dengan RPJP. Nah, begitu juga RPJP ini akan menjadi RPJM nasional ya. RPJP itu 20 tahun, ya, RPJM itu 5 tahun, ya. RT RW itu 20 tahun juga. Nah, kemudian
Setelah adanya RT RW, nah ini juga menjadi acuan ya. Ini panahnya ke sana cuma satu. Ini RT RW ini di breakdown atau diuraikan lagi menjadi RTR pulau, rencana tata ruang pulau. Ya, rencana tata ruang pulau. Misalnya ada Pulau Sumatera, ya, ada Pulau Jawa, ada Pulau Bali, ada Pulau Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya. Nah, ini masing-masing pulau punya rencana tata ruang pulau, ya. Nah, kemudian ada juga rencana tata ruang kawasan strategis nasional, di mana saja kawasan strategis nasional ini juga di breakdown lagi, dirincikan lagi kawasannya. Nah, nah, begitu juga dengan di provinsi, ada namanya RTR kawasan strategis provinsi, ya, dengan tata ruang kawasan strategis provinsi. Mana kawasan strategis provinsi? Misalnya di pelabuhan, ya, ada kawasan bandara, ada kawasan industri dan lain-lain. Ini juga menjadi perhatian dalam menjadi acuan, ya. RTR ini menjadi RT RW provinsi itu menjadi acuan bagi RTR kawasan strategis provinsi. Nah, begitu juga dengan kabupaten kota. Nah, kalau kabupaten kota karena tingkatannya lebih rendah, ini dia menjadi RDTR, rencana detail, ya. Sudah detail, ya, sudah detail tata ruang, ya. Dan juga ada RTR kawasan strategis kabupaten. Nah, begitu juga dengan RDTR kota, misalnya letak pasarnya di mana, jalannya, ya, kemudian lokasi pengembangan, lokasi pertanian, lokasi berbagai macam. Jadi sudah menjadi sebuah perencanaan yang lebih rinci lagi, ya. Kalau ini umum, ya, kalau ini juga umum, kalau ini lebih rinci, lebih terperinci. Semakin ke bawah itu semakin terperinci perencanaannya, ya. Dan ini merupakan kebijakan dijadikan sebagai dasar pembangunan. Nah, kemudian RT RW juga berfungsi sebagai pengendali pemanfaatan ruang, ya. Misalnya dalam penyelenggaraan pemetaan ruang, ya, RT RW itu dia berfungsi sebagai pengatur, ya, pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam pelaksanaan Dalam pelaksanaan, ya, salah satu fungsi RTW itu adalah pengendalian pemanfaatan ruang, ya. Nah, kita bicara misalnya penyelenggaraan penataan ruang itu ada 4, ya, pengaturan, ya, kebijakan pengaturan, ya, pelaksanaan pengawasan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, ya. Jadi kita kan tadi ada perencanaan tata ruang kota, perencanaan kabupaten, perencanaan pulau, perencanaan tata ruang strategis provinsi dan kabupaten, ya. Kemudian juga pemanfaatan ruang, ya, pemanfaatan ruang untuk berbagai macam. Nah, kemudian ada salah satunya itu adalah pengendalian pemanfaatan ruang, yaitu ada peraturan zonasi, ya, ada perizinan, ada insentif, atau disinsentif dan tidak ada insentif dan sanksi. Nah, ini adalah sebagai fungsi dari penyelenggaraan penentuan ruang. Jadi semuanya ini, ya, perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian ini juga merupakan fungsi dari adanya RT RW. Baik teman-teman, dalam hal kebijakan penataan ruang itu dokumen yang menjadi dasar dalam pengendalian ruang itu adalah RT RW, ya, ini yang menjadi dasar yang kemudian diuraikan atau dijabarkan menjadi berbagai macam dokumen, ada RDTL, ada RTR pulau dan berbagai macam, ya teman-teman semua. Saya pikir kita berdiskusi, ya teman-teman semua.